Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Akibatnya kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. KPK resmi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, termasuk Widi Hartono, eks-pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB. Namun dari total anggaran tersebut hanya sekitar 100 miliar rupiah yang dibayarkan. Penyidik KPK menyebut pimpinan Bank BJB saat itu diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur proses pemilihan agar memenangkan rekanan yang telah disepakati. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 223 miliar rupiah. Keempat tersangka ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari ke depan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 kelompok warga pro dan kontra Bupati Pati nonaktif Sudewo nyaris bentrok di depan Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Ketegangan berhasil diredam petugas usai mencegah kelompok warga kontra Sudewo mendekat. Dua kelompok warga pendukung dan penolak Bupati Pati nonaktif Sudewo nyaris terlibat kericuhan di PN Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Kedua pihak terlibat adu mulut dan nyaris bentrok saat saling berhadapan di depan area pengadilan. Petugas kepolisian di lokasi segera melakukan pengamanan dan memisahkan kedua kubu untuk mencegah kericuhan. Kubu kontra Sudewo menuntut penegakan hukum dan mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang menjerat Sudewo. Harapan kami sebagai rakyat Indonesia, pemberantasan korupsi ini betul-betul diperhatikan. Tadi saya sebutkan kami akan mengawal secara penuh dan secara konsisten sampai persidangan ini selesai. Kericuan berhasil diredam usai polisi mencegah kelompok warga yang menolak Sudewo mendekati pintu masuk PN Tipikor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, pemirsa, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji digelar hari ini. Terdakwa eks-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mempertanyakan kerugian negara dalam perkara yang menjeratnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan dakwaan. Eks-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas didakwa merugikan keuangan negara senilai 622,09 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada 2023-2024. Menanggapi dakwaan, Yakut membantah dirinya menerima uang sebesar $271.500 Amerika Serikat dalam perkara yang menjeratnya. Yakut menilai dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan penerimaan uang didasarkan pada asumsi. Ya tadi Anda semua sudah mendengarkan ya. Anda semua sudah mendengarkan. Jadi di fakta persidangan mudah-mudahan semua terbongkar dengan baik, terang benderang. Pemirsa, polisi kembali menggeledah 3 ruangan sekolah swasta yang menyimpan ratusan senjata di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pemeriksaan termasuk area basement yang sebelumnya sempat disebut bunker. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan tim Puslapfor Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk sterilisasi. 3 ruangan diperiksa selama 5 jam. Dari hasil olah TKP, sebanyak 30 barang kembali disita, terdiri dari airsoft gun hingga amunisi. Polisi juga mengambil sampel DNA dari 3 ruangan untuk menelusuri siapa saja orang yang pernah masuk dan kontak dengan benda-benda di dalam ruangan tersebut. Sementara area basement yang disebut sebagai bunker juga diperiksa dan ternyata hanya basement yang terhubung dengan ruangan sekolah.
Untuk kepentingan uji laboratorium, seluruh barang bukti dibawa petugas. Untuk memastikan agar tidak adanya barang-barang yang diduga berbahaya yang ada di sekolah. Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magazen airsoft gun. Dipesan sama Kasat apabila nanti kemudian kita bersih-bersih untuk digunakan buat anak sekolah. Juga terdapat yang lain, ya kita akan laporkan ke mereka. Dalam 1-2 hari ini, ruangan yang tadi sudah kita gunakan dalam pemeriksaan terakhir akan kita bersihkan. Dan kemudian alhamdulillah ya, kita segera mungkin menggunakan ruangan itu untuk dipakai kembali oleh anak-anak sekolah. Sebelumnya, warga digegerkan penemuan sebanyak 995 senjata di salah satu ruangan di sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta. Setelah diselidiki polisi, ratusan senjata tersebut bukan senjata api. Hanya ada satu senjata yang dipastikan merupakan senjata api. Selain temuan senjata, juga ditemukan narkoba, VCD porno di ruangan milik mantan ketua yayasan sekolah yang sudah meninggal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya polisi memastikan 995 senjata yang ditemukan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan ternyata bukan senjata api. Polisi masih menyelidiki dokumen serta legalitas kepemilikan barang tersebut. Temuan hampir 1.000 senjata dalam sebuah ruangan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan sempat mengejutkan masyarakat. Apalagi temuan senjata disertai temuan narkoba dan VCD porno, serta munculnya narasi dugaan adanya bunker di sekolah. Namun Polda Metro Jaya memastikan 995 senjata yang ditemukan di sekolah ternyata bukan senjata api. Hanya ada satu senjata yang dipastikan senjata api. Seluruhnya berada di ruangan milik mantan ketua yayasan sekolah yang sudah meninggal. Polisi masih menyelidiki dokumen serta legalitas temuan ini. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut. Yang dapat kami informasikan bahwa betul di lokasi tersebut ditemukan sebagaimana teman-teman ketahui. Namun yang kami pastikan bahwa itu bukan senjata api. Tak hanya itu, polisi juga akan memeriksa pihak yayasan untuk mengkonfirmasi terkait izin ekstrakurikuler menembak serta aturan penggunaan atau penyimpanan senjata tersebut. Yayasan sendiri sudah membantah adanya ekstrakurikuler menembak. Terkait dengan ekstrakurikuler, sebagaimana di sini gitu ya, dapat dikatakan bahwa orang yang mengatakan itu harus membuktikan apakah memang benar yang namanya ketua pembina lama Pak Suryo yang dikatakan waktu itu ya, itu memang sudah mendapatkan persetujuan. Sementara Yayasan Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan sudah meminta perlindungan KPAI. Yayasan juga berharap proses sterilisasi segera dilakukan. Saat ini ruangan tempat ditemukannya ratusan senjata sudah digaris polisi. Tim penasihat hukum Yayasan Harapan Ibu menyebut temuan senjata ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi oleh mantan ketua yayasan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.